Everybody in the world, well, this is my channel, welcome back again, lagi dan lagi. Oke, sekarang di kesempatan kali ini gua mau sedikit agak SCW Social Justice Warrior ya. Gua miris sekali, udah banyak kejadian-kejadian yang menghancurkan lingkungan. Ya mungkin mereka juga ada visi misi tertentu, dan oleh sebab itu gua di sini mau melihat ada apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, let's go. Hutan Papua seluas hampir kota Seoul dihancurkan dan secara sengaja dibakar demi ekspansi perkembangan kelapa sawit. Hutan di Papua dibuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Nggak tanggung cuy. Seluas kota Seoul, Korea. Hasil investigasi Greenpeace Internasional. Hectares of rainforest in Papua, an area almost the size of Seoul, the capital of South Korea. In one, Horindo has destroyed 57,000 hectares of rainforest in Papua, an area almost the size of Seoul, the capital of South Korea. In one, Horindo has destroyed. Konglomerasi perusahaan sawit Horindo menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya. Perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektar atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan. Investigation has destroyed 57,000 hectares of rainforest in fires with an area almost the size of Seoul. Data shows South Korea between 2011 and 2016, forest vegetation was cleared in a Biru pembukaan tanah ditumbuhi vegetasi lebat merah, permukaan tanah terbuka tanpa vegetasi. Biru pembukaan tanah ditumbuhi vegetasi lebat merah, permukaan tanah terbuka tanpa vegetasi. Jadi gini cuy, buat kalian yang belum tahu, vegetasi itu vegetasi adalah suatu kumpulan dari berbagai jenis tanaman di suatu wilayah. Nah, kalau misalkan di suatu wilayah itu cuma satu tanaman, itu nggak bisa disebut vegetasi, tapi kebun. Lanjut. Horindo was destroyed by Greenpeace 7F. Kami menemukan bahwa pola, arah, dan kecepatan pergerakan api sangat cocok dengan pola kecepatan arah pembukaan lahan. Ini menunjukkan bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja. Oh, jadi pembukaan lahan di Papua ini dilakukan emang sengaja ya, mungkin ya namanya juga pembukaan lahan, berarti dibuka dengan sengaja. Tapi yang salahnya di sini pembukaan lahannya itu dengan cara dibakar. Jadi si hutannya itu beres ditebang-tebang, pokoknya dibersihin lahannya itu terus dibakar, bukannya dikelola secara baik, yang ngasilin polusi udara. Yang mungkin ini yang bikin orang-orang marah gitu. Over the concession clearly shows that fires were an area almost the size of Seoul. This 2013 Horindo has destroyed by Greenpeace 7,000 over the concession clearly shows. Pemerintah harus meminta pertanggungjawaban Horindo dan perusahaan perkebunan lainnya atas kebakaran di lahan mereka dan kerusakan besar yang diakibatkan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan di seluruh Indonesia. Namun persoalannya, rekam jejak pemerintah dalam penegakan hukum lemah dan tidak konsisten, apalagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang pro bisnis ketimbang aspek lingkungan. Jangan biarkan hutan Papua berakhir seperti hutan Sumatera dan Kalimantan. Oke, jadi hutan Papua itu emang masih asri ya, bukan masih asri 100% juga, emang udah ada kegiatan-kegiatan alam yang membuka lahan di sana untuk kepentingan bisnis dan lain sebagainya, seperti halnya yang udah terjadi di Kalimantan terus Sumatera. Emang di pulau-pulau itu udah hampir banyak banget kerusakan alam yang emang kita belum tahu gitu semuanya, dan emang bisalah dibilang susah mengakses ke situ. Emang jarang dipublish juga, hanya segelintir orang yang nge-publish
nge-publish kerusakan alam kayak gini. Oke, kita lihat bagaimana komentar-komentar para netizen yang terhormat. Apakah pro atau kontra? Pasti sih ada yang pro yang kontra. Coba kita lihat. Dari Harvey Greenpeace itu tidak boleh mengintervensi mungkin lah ya urusan dalam negeri suatu negara. Kalian itu menerima donasi dari penduduk negara tertentu untuk membantu memperbaiki lingkungan dan bukan menyalahkan pemerintah yang penduduknya sudah berdonasi untuk kalian. Masalah pembukaan hutan untuk lahan usaha suatu perusahaan itu ada prosedurnya yang juga harus disetujui oleh pemerintah daerah setempat, kepala daerah dan aparat. Pemerintah daerah itu adalah seseorang yang dipilih oleh penduduk daerah tersebut untuk menjadi kepala daerah dan aparat, yang dimana mayoritas dari mereka adalah rakyat daerah itu juga, dan mereka itulah yang harus kalian minta jawabannya, bukannya pusat apalagi presiden. Kalau pemimpin daerah kalian membiarkan kejadian pembakaran lahan tersebut tanpa meminta ganti kerugian ke perusahaan yang merusak daerah kalian, yang berarti yang merusak itu adalah kalian sendiri yang telah memilih pemimpin tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapi perusahaan tersebut. Terus bantuan Greenpeace terhadap wilayah tersebut apa? Greenpeace itu harusnya bekerja sama dengan Pemda setempat untuk memperbaiki lingkungan. Woi, gini cuy, kalau misalkan nanyanya apa kontribusinya Greenpeace, ya justru di sini dia itu lagi berusaha gitu, dia lagi berusaha berkontribusi. Kalau misalkan lu nyuruhnya nyalahinnya Pemda setempat, ya bakalan bertele-tele gitu. Kalau misalkan langsung ke pemerintahnya, ya langsung aja ke intinya. Soalnya gini, dinas daerah juga mungkin mereka meminta izin langsung ke pusat sebelum mereka meng-ACC perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian ngomongnya ya salahin aja, ya di sini emang kalau misalkan konteksnya nyalahin semua orang juga pasti salah gitu. Tapi kan di sini kita nyari solusinya. Kalau misalkan Lordnya udah berkata ya udah beresin, ya udah gak usah bertele-tele dari bawah dulu ke atas. Mendingan langsung gimana, simple gitu, ambil simple aja, jebret langsung ke pemerintah. Mungkin itu yang dimaksud oleh Greenpeace ini. Ya gila biasa paru-parunya udah gak lago lagi. UU dibuat untuk melindungi bisnis dan menghancurkan lingkungan. Ya kalau misalkan yang kemarin itu UU Cipta Kerja dibilang menghancurkan lingkungan, ya mungkin ada segi baik dan buruknya gitu. Kalau misalkan ngancurin segi lingkungan emang iya, tapi kita lihat segi baiknya juga ada. Cuman di sini aja lihat aja gitu, bukan kelakuan, kita lihat aja situasi dan kondisi lapangannya gimana, apakah merusak atau apakah merusak. Jadi kita lihat aja situasi kondisi di lapangan, apakah banyak merugikan atau menguntungkan bagi wilayah setempat. Nah, udah mau pemerintah itu naik jabatan biar kasih kenyang porok apaan sih? Bentar, lu mau tahu di porok itu apa? Porok adalah proses konfirmasi data wajib pajak yang sebelumnya kita berikan kepada KPPN. Alhamdulillah, cekat. Dibakar bukan ditebang lagi. Emang ditebang, cuma udah beres ditebang dibakar gitu. Ya sama-sama aja. Pesan aku jangan sampai kayak Riau ya, karena kami di sini cuma pekerja, sedangkan bosnya sikit-sikit kayak China gitu, sifatnya kasar dan kejam. Kami harus terpaksa bekerja dengan
mereka untuk kebutuhan hidup. Ya mungkin kalau disebut yang sipil itu kejam, mungkin nggak semua kejam. Ya emang semua manusia juga sama gitu, nggak semua yang sipil kejam, nggak semua yang melotot itu kejam, tergantung orang-orangnya sih. Dan pasti akan diperluas perkebunan kelapa sawit tersebut. Hutan yang rusak di Papua nasibnya akan seperti hutan di Kalimantan. Habitat orang hutan yang beralih fungsi jadi pohon kelapa sawit. Jika satwa masuk rumah, jangan salahkan satwa mereka. Masuk rumah warga karena rumahnya sendiri sudah tidak ada. Ya kita berdoa aja lah. Di sini kan mereka juga ya, terutama aktivis Greenpeace ini lagi berusaha biar hutan Papua nggak kayak hutan-hutan di pulau lainnya gitu. Ya kita dukung aja lah mereka biar nggak terjadi kayak kasus-kasus pulau-pulau lainnya. Dibutakan oleh uang, ya makanya kalau uang itu taruh di dompet bukan di mata, jadi buta gitu, nggak bisa lihat apa-apa. Ayo netizen, up terus berita ini. Ayo semangat. Gak ngotak apa, kasihan warga yang tinggal di hutan. Ya mungkin dari mereka itu nggak ngelihat sisi situ gitu. Mereka emang udah kebiasaan hidupnya di kota, jadi mereka nggak tahu ada sebagian suku yang emang identitas mereka itu di hutan. Emang profesi mereka itu, kegiatan mereka itu emang sehari-hari di hutan, cari makan di hutan, cari obat di hutan, dan segala jenis kebutuhan mereka itu udah terpenuhi di hutan. Dan emang benar alam kita ini emang udah nyediain semuanya untuk kebutuhan masyarakat manusia, agar manusia itu seperti manusia gitu. Gila Lindrondo. Pasti kalau misalkan ada di Indonesia ini pasti gini, enggak di Indonesia, kayaknya sih di semua negara kalau misalkan ada pembahasan yang serius, tapi pasti ada milik nih orang-orang yang nyeleneh gitu. Gila Lindrondo, mikir apa? Oke, setelah kita melihat kejadian ini, gua di sini ngambil garis besarnya aja gitu. Di sini ada salah satu perusahaan yang ingin membuka lahan. Mereka mereka juga ingin cari uang gitu sih. Tapi kita di sini masih simpang siur. Apakah perusahaan ini pro terhadap masyarakat sekitar? Apakah niat mereka memperbaiki ekonomi di lingkungan sekitar mereka, yang terutama warga setempat? Gua juga nggak tahu. Tapi setelah kejadian ini, dari segi alamnya aja ya emang gua miris gitu. Seluas kota Seoul gitu dibuka lahannya, dibabat, digantiin oleh pohon sawit gitu. Kalau misalkan kalian belum tahu kenapa sih pohon sawit itu emang di lingkungan kita itu agak dilarang lah, katakanlah dilarang. Kalian nanti bisa cari-cari tahu lah sendiri, banyak artikel yang ngebahas pohon kelapa sawit. Emang di negara kita ini kekayaan alam, sumber daya alamnya itu melimpah, nggak tahu habisnya bakalan sama siapa. Tapi kalian juga harus ingat, kekayaan alam di dunia ini untuk seluruh manusia, bukan untuk perorangan. Mungkin segitu aja video dari gua. See you next time, peace.